Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori basis data lanjut bab 10, yaitu basis data terdistribusi. Oleh saya, Adita Saraswati, dengan NRP 7411030055, dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama yaitu pendahuluan, tipe data basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, locking pada sistem terdistribusi, dan yang terakhir adalah distributed coverage. Tujuan belajar yang akan kita dapatkan yaitu memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data katalog pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan locking data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Kita masuk pada pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi yaitu yang pertama, independent data terdistribusi. Pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Yang kedua yaitu transaksi terdistribusi atomik, yaitu pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe data basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi yaitu yang pertama yaitu homogen, adalah suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Yang kedua yaitu heterogen, yaitu suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, relational DBMS atau non-relational DBMS. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi yaitu yang pertama arsitektur client-server, yang kedua yaitu arsitektur collaboration server. Kita masuk pada arsitektur client-server. Sistem client-server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang terrelasiasi. Mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client-server, perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan yang dapat diabaikan.
Arsitektur Collaboration Server. Collaboration Server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server yang lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau fragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu yang pertama, fragmentasi horizontal adalah setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Fragmentasi vertikal yaitu setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replika. Replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi replikasi. R1 bisa menjadi 2 pada set A dan set B. Replika. Motivasi untuk replika yaitu meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika copy local dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan copy lokal dari relasi termasuk ke remote set. Manajemen katalog terdistribusi. Penyimpanan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi. Bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi. Fragmentasi horizontal. Tupel dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai dan lebih dari 5 pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan kon pada kedua tempat. Fragmentasi vertikal. Contohnya yaitu SAD dan rating pada Shanghai, S6 dan F pada Tokyo. Replikasi yaitu seller dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Contohnya adalah seperti ini. London dan Paris. Semi-join. Teknik ini ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tupel receivers yang dikirim, dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman, dan untuk biaya pengiriman relasi receivers penuh. Idenya terdiri dari langkah sebagai berikut. Di London, diproyeksikan sellers ke kolom join dan dikirimkan ke Paris. Di Paris melakukan join pada proyeksi sellers dengan receivers. Hasil join disebut reduksi dari servers dengan sellers. Kirimkan reduksi servers ke London. Pada London, join sellers dengan servers yang sudah direduksi. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi adalah: yang pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi.
Replikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah synchronous replication, yaitu semua copy relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Yang kedua yaitu asynchronous replication. Copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Copy yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication. Dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy, yaitu yang pertama voting. Transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu copy saat itu. Yang kedua, teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Yang kedua, untuk read any, read all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah ke log ke remote site yang sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan modifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Pemakai harus waspada copy yang di luar dari sinkronisasi untuk satu periode waktu yang pendek. Teknik synchronous menggunakan dua pendekatan yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaan terletak pada beberapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu copy dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy yang lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoint dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary set replication. Tetap satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Yang pertama yaitu langkah diambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua yaitu aplikasi perubahan tersebut. Implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam pengimplementasian primary site replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture adalah log atau menyimpan log recovery digunakan untuk membangkitkan chain data tabel atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk,
harus menghapus perubahan ke subsequent yang di tengah transaksi. Yang kedua yaitu procedural capture. Suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih memurahkan dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dan properti log. Proses API pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika sendiri dari pengubahan pemandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Long-based capture ditambah API yang terus-menerus akan menimbulkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven API merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Kita masuk pada locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara, yaitu yang pertama, sentralisasi, yaitu suatu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Yang kedua adalah primary copy, yaitu semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan, membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Yang ketiga yaitu terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti yang dapat dilihat pada gambar 7-6 menunjukkan terjadi deadlock global. Seperti ini. Bolak-balik. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, yaitu untuk mengirim semua local grab ke suatu tempat. Hierarki untuk mengorganisasikan ke tempat dalam suatu hierarki yang mengirim local grab ke parent dari hierarki. Yang ketiga yaitu timeout yang menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu log ditangani pada setiap tempat, baik sebagaimana pada DBMS tersentralisasi dan aksi commit protokol ditambahkan pada log. Two-Pass Commit atau 2PC. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit pada koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat, subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit didasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan ACK ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan ACK. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah coordination untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai pesan ACK. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T,
tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk T, secara sepia akan abort dan undo T. Tempat ini memungkinkan koordinator, jika iya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Jika suatu T di-block, jika suatu saat itu T akan di-block. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan di-block sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat atau gagal atau saluran gagal, jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melakukan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua ACK, koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Kita masuk pada latihan soal. Yang pertama, apa keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan DBMS tersentralisasi? Pada basis data terdistribusi, data dapat disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independence atau pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan distributed transaction atomicity, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen. Sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Yang kedua yaitu gambarkan arsitektur file server dan collaboration server. Ini adalah arsitektur file server yang query pada klien lalu akan dibagikan atau menuju ke server. Dan ini adalah arsitektur collaboration server yang query dari server satu akan terbagi menjadi beberapa server. 3. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda. Konsep atomik transaksi terdistribusi. Seperti ini. Definisikan fragmentasi pada replikasi dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen. Pada beberapa tempat, terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi A difragmentasi ke
R1, R2, dan R3, kemungkinan dapat hanya satu kopi R1 di mana R2 adalah replikasi dua tempat lainnya dan R3 adalah replikasi semua tempat. Yang kelima, apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Replikasi sinkronus adalah semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication adalah kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Yang keenam yaitu definisikan distribusi data independen. Distribusi data independen adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Yang ketujuh, bagaimana teknik voting dan rate one, rate all diimplementasikan pada aplikasi sinkronus voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya, terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Read any atau read all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Soal nomor 8 yaitu berikan penjelasan bagaimana synchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikannya yaitu langkah capture diimplementasi dengan satu dari dua nilai pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Di mana log-based capture yaitu log yang digunakan untuk membangkitkan chain data double atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan capture. Proses API pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT ke primary site dan mengubah copy. Periode definisi oleh timer atau pemakai lab aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Soal nomor 9. Apakah perbedaan antara log-based dan procedural untuk implementasi capture? Log-based capture yaitu log penyimpanan recovery yang digunakan untuk membangkitkan chain data CDT jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk untuk menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger untuk mengerjakan capture. Nah, soal yang ke-10. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut dengan relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data tersimpan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.